Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Almaidah. Nah, pada podcast kali ini saya mengangkat judul yang sangat istimewa sekali, yaitu judulnya Mendidik untuk Membentuk Karakter Pondasi Generasi Emas. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri ya. Saya bersama rekan saya yang juga mahasiswa. Nah, beliau ini berasal dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, selain menjadi mahasiswa, beliau ini juga sekarang adalah seorang guru les privat. Nah, oke. Apakah Kak Lulu sudah siap? Insya Allah sudah siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Nah, menurut Kak Lulu, apa sih konsep pendidikan karakter itu? Jadi menurut saya konsep dari pendidikan karakter sendiri itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri individu. Contohnya seperti nilai tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, empati, dan lain sebagainya. Oke, terus jadi konsep pendidikan karakter itu adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Terus pertanyaan yang kedua itu, mengapa sih pendidikan karakter itu harus ditanamkan sejak anak usia dini? Mengapa pendidikan karakter harus ditanamkan Sejak anak usia dini. Jadi usia dini itu kan bisa disebut usia emas ya, atau golden age. Di mana usia itu tuh otak anak akan berkembang dengan sangat pesat ya. Jadi ibarat anak itu kayak spons gitu ya. Spons yang bisa menyerap kebiasaan dan juga informasi atau ilmu apapun yang didapat dari orang tuanya maupun lingkungan. Jadi semua apa yang dikatakan orang tuanya, misal kalau dia bergaul dengan temannya, lingkungannya, itu kebiasaan-kebiasaannya itu akan diserap oleh anak itu. Jadi di usia dini itu mungkin kita sebagai orang tua kalau udah punya anak ya harus bisalah nanamin nilai-nilai atau karakter yang baik buat anak kita. Soalnya itu merupakan sebuah fondasi buat anak itu kedepannya itu bakal kayak gimana gitu. Oke, jadi saya simpulkan bahwa mengapa sih pendidikan karakter itu penting untuk diajarkan dari anak usia dini? Nah, jawaban dari Kak Lulu tadi adalah karena pada anak usia dini itu adalah masa golden age, yaitu kalau bisa dikatakan tuh anak banyak berkembangnya, terus anak itu banyak ingin tahunya. Nah, kenapa sih kok harus ditanamkan dari anak usia dini? Karena lingkungan itu juga mempengaruhi. Ya benar, sangat berpengaruh. Berpengaruh. Selain keluarga, lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Jadi, kenapa harus ditanamkan dari sejak usia dini? Karena karakter itu akan dibawa sampai di masa depan nanti. Benar sih itu. Oke. Nah, jadi sudah ada 2 pertanyaan yang sudah dijelaskan Kak Lulu tadi ya, guys, tentang apa konsep pendidikan karakter, lalu juga ada mengapa sih penting untuk pendidikan karakter itu ditanamkan sejak anak usia dini. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga itu apakah ada dampak positif dari pendidikan karakter terhadap perkembangan anak? Dampak positif pendidikan karakter pada perkembangan anak. Dampak positifnya itu yang pertama menurut saya dapat membentuk pribadi anak yang lebih baik gitu. Nah, jadi anak itu bukan hanya pintar dalam hal akademis saja, tapi anak itu juga dapat mempunyai perilaku atau akhlak yang baik juga di lingkungan sekitarnya maupun di keluarganya. Kalau anak cuma pintar dalam hal akademis tapi akhlaknya atau perilakunya jelek, itu ya nggak baik juga kan. Benar banget. Oke.
Terus ada lagi nggak dampak positifnya itu? Oke, yang kedua yaitu menurut saya dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak. Nah, jadi anak itu dapat mengelola emosinya dengan baik gitu. Kayak mengontrol emosi, harus bisa menyikapi suatu masalah atau keadaan itu dengan baik gitu ya. Nah, yang ketiga itu dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi atau bersosialisasi gitulah dengan orang lain atau dengan teman-teman di sekitarnya gitu. Benar. Karena kadang-kala itu kan susah. Karakter itu kan soalnya sudah bawaan dari dia lagi. Jadi sebagai pendidik, kita kan harus mulai membiasakan bahwa anak itu agar tahu sopan santun, terus menghargai yang lebih tua, seperti itu kan. Nah, jadi karakter sendiri itu bukan bisa digarisbawahi bukan bawaan dari lahir ya Kak ya. Karena kan di usia dini mereka itu juga akan menyerap informasi atau apapun yang mereka dapatkan dari orang tuanya, entah itu kebiasaan ataupun hal lainnya dari keluarga dan juga lingkungannya gitu kan. Oh, berarti yang lebih mendominasi karakter seseorang itu berasal dari sebuah lingkungannya gitu ya. Oh, oke. Apakah ada lagi? Sudah. Oke. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang terjawab. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang gampang. Apa sih peran seorang guru dan orang tua dalam mengajarkan pendidikan karakter pada anak itu? Apakah ada peran khusus ataukah peran itu sangat penting? Bisa dijelaskan oleh Kak Lulu? Oke. Peran guru dan juga orang tua. Keduanya kan sama-sama penting dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter pada anak. Jadi boleh nggak kalau saya jawabnya saya gabungin gitu? Iya, boleh. Oke. Nah, perannya itu yang pertama itu harus menjadi teladan yang baik ya Kak, panutan gitulah yang baik. Soalnya kan dari sisi guru maupun orang tua itu sama-sama memiliki peran penting gitu. Misal kalau saat di sekolah guru menjadi contoh yang baik gitu, apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan itu. Sedangkan kalau di rumah itu orang tua juga menjadi panutan lah, kebiasaannya buat ditiru oleh anaknya gitu. Jadi, sebagai seorang guru dan sebagai seorang tua, kita harus menjadi contoh yang baik agar kelak perbuatan kita ataupun apa yang kita lakukan itu bisa dicontoh anak. Nah, kalau misalnya kita melakukan perbuatannya yang jelek-jelek, kan mereka itu juga sedang dalam proses perkembangan. Nah, kayak gampang meniru guys. Jadi, sebagai seorang pendidik ataupun guru dan orang tua, ayo kita itu kasih contohnya itu yang baik-baik aja, yang jeleknya jangan diperlihatkan ke anak, seperti itu. Oke, apakah ada lagi Kak Lulu? Yang selanjutnya itu dapat membangun komunikasi yang terbuka, baik dari guru maupun orang tua itu bisa mengajak komunikasi yang terbuka gitulah sama anak gitu. Misal kalau dari guru lebih bisa memperhatikan siswanya yang ini atau bagaimana gitulah ya. Kayak kita harus mengenali setiap murid kita. Ya, benar. Karena sifat mereka itu kan beda-beda. Jadi sebagai guru kita juga harus belajar untuk memahami setiap karakter siswa kita gitu. Terus kalau dari sisi orang tua membangun komunikasi yang baik itu bisa dilihatlah orang tua kan waktu anak di sekolah sama di rumah itu banyakkan di rumah lah ya tetap harusnya ya orang tua itu bisa lebih memahami kondisi anaknya gitulah. Misal kalau anaknya kelihatan lagi capek atau lagi murung atau lagi apapun itu bisalah diajak komunikasi, ditanya gitu. Itu penting banget sih buat anak. Kalau menurut saya itu juga bukan ke orang tua, bukan cuma dari orang tua, karena kadangkala sering saya melihat bahwa ketika anak itu pergi ke sekolah dalam keadaan murung, malas, tidak semangat seperti biasanya. Nah, dari situ kan kadang kita sebagai pendidikan bertanya, kenapa kok murung saja? Terus ternyata dari rumah itu sudah ada masalah, entah orang tuanya bertengkar atau apa. Karena sejatinya itu
seorang anak itu adalah pengamat gitu kan, jadi kayak perasa ngerti suatu keadaan. Jadi tolong kalau misal ada pertengkaran itu jangan di depan anak, karena anak itu mudah sekali untuk memikirkan suatu hal gitu. Terus apakah ada lagi Kak Lulu? Mungkin yang terakhir dari saya itu dari segi batasan, maupun dari guru atau orang tua itu dapat memberikan batasan lah, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh anak gitu. Misal kadang-kala kan teman juga mempengaruhi, kamu boleh berteman sama dia tapi jangan ikut-ikut gayanya, gitu. jangan ikut perbuatannya. Kalau misalnya dia seperti ini, kamu harus bisa memilih mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Jadi karena kan sejatinya teman itu juga sangat berpengaruh untuk membentuk suatu karakter individu seperti itu ya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini tuh saya mau tanya, kan tadi sudah menjelaskan tentang konsep karakter, pentingnya pendidikan karakter, terus dampak positif, terus peran orang tua dan guru. Nah, sekarang saya mau tanya sama Kak Lulu, adakah contoh kegiatan sehari-hari yang dapat membentuk karakter anak itu seperti apa contohnya gitu? Oke, kayak yang saya bilang sebelumnya ya, komunikasi dalam keluarga itu penting. Nah, jadi orang tua itu harus bisa lebih melihat gitulah kondisi anaknya gitu gimana. Nah, jadi apa tadi contoh kegiatan sehari-hari ya untuk mengembangkan, bisa dari mengapresiasi dan memberi penguatan pada anak gitu. Misal kalau anak dari pulang sekolah, kita ajak bicara lah, kita ajak ngobrol gitu, gimana nih sekolahnya hari ini, ada jadi kan nanti anaknya kepancing gitu lah ya buat cerita gitu. Misal kalau anaknya melakukan sesuatu hal yang positif, kita apresiasi lah apa yang dilakukannya di hari ini gitu. Terus kita kasih penguatan juga buat anaknya tuh juga dapat nilai-nilai yang baik juga gitu. Karena pada intinya seorang anak itu masih harus validasi gitu ya, harus apresiasi. Misal kalau anak itu sudah membantu atau melakukan hal-hal yang positif, kita apresiasi agar anak itu semakin bersemangat untuk melakukan hal yang sama gitu. Benar seperti itu? Benar. Oke, apakah ada contoh lain? Sudah cukup? Udah sih kalau dari saya, soalnya kuncinya itu di komunikasi. Jadi anak itu kalau dari kecil udah dibiasain buat diajak berkomunikasi lah, yang cerita terbuka gitu ya. Iya, dari jadi orang tuanya sama anak. Kelak itu anak tidak memendam perasaannya sendiri, apakah sedang sedih, sedang gembira gitu. Jadi sebagai orang tua itu kita harus bisa membangun komunikasi yang terbuka sama anak. Nah, sekarang apakah Kak Lulu itu ada cerita atau pengalaman pribadi tentang karakter anak itu? Oke, saya kan lagi ngelesin juga ya, les privat gitu. Bener. Nah, jadi saya tuh punya 2 murid, ini adik kakak gitu. Per harinya itu beda-beda. 2 hari ngelesin kakaknya cewek namanya Zarin, terus 2 hari laginya itu ngelesin adiknya cowok namanya Sydney. Nah, yang kakaknya cewek ini Zarin umurnya kelas 3 SD, sedangkan yang adiknya ini Sydney kelas 1 SD. Bayangin aja, 2 anak itu punya karakter yang beda banget gitu. Tapi dari kita bahas sifatnya dulu ya. Sifat dari Zarin ini karena dia cewek ya, juga merupakan kakak, dia itu lebih bisa ngalah gitulah. Terus dia juga lebih kalem juga, apalagi cewek. Beda lagi sama Sydney, dia itu bener-bener kalau udah mau ini ya ini harus gitu, harus diturutin. Bener banget. Jadi kalau saya ngelesin itu harus mau ngikut caranya dia seperti apa agar dia juga mau belajar. Bener banget. Terus kayak kalau belajar 1 jam ya misal, belajar 1 jam itu, Kak nanti jarumnya di angka ini udah dulu ya kita main gitu, jadi belajar sambil main gitu. Karena kan anak usia kelas 1 SD itu kan dia kan juga namanya baru
perubahan naik ke kelas Iya, gitu ya. peralihan kan ya. Karena sesungguhnya di TK itu kan kita bermain sambil belajar. Bener. Kalau kita di SD belajar sambil bermain. Jadi kan kalau di TK itu bermain terus, sedangkan kalau di SD itu kita yang pertama tetap belajar baru bermain. Oke. Nah, sama yang kayak saya tadi bilang ya, komunikasi itu kunci utama gitu lah. Nah, saya melihat itu di keluarganya anak yang saya lesin itu juga. Itu dari orang tuanya, ibu maupun bapaknya itu benar-benar nanamin apa ya, komunikasi itu utama. Jadi anaknya itu benar-benar kalau sama saya langsung kayak cerita sendirinya gitu loh, kak aku hari ini habis ini gitu. Jadi kayak saya cuma mancing dikit, anaknya tuh bener-bener udah langsung cerita gitu. Terus kalau ada masalah, mungkin kalau anaknya lagi berantem atau apa ya, apalagi kakak sama adik dengan selisih 2 tahun, benar. itu tuh saya lihat sendiri cara ibunya nenangin anaknya itu, caranya tuh benar-benar bagus gitu loh, kayak sabar ya. gitu. Terus juga nggak yang marah-marah gitu. Dia tuh bisa nenangin Zidninya yang adiknya, tapi dia itu juga nggak bikin yang Zarinnya ini kayak dimarahin gitu, walaupun mereka itu sama-sama salah gitu. Jadi kayak nggak dibedakan, cuma iya, nggak dianggap dibedakan sama. gitu. Tapi kalau biasanya itu ibu-ibu kan langsung marahnya Iya. sama kakaknya gitu Jadi ya. bener-bener ibunya sabar wah, banget sabar berarti banget ya. gitu. Terus bener-bener kayak ditenangin dulu anaknya. Ih, Ya intinya kayak gitu. Nah, menurut aku itu tadi Kak Lulu sudah menerapkan bahwa Kak Lulu itu sudah bisa menjalankan komunikasi yang terbuka. Jadi anak itu sudah merasa nyaman, ada masalah apapun itu ceritanya pasti sama Kak Lulu. Jadi ya benar, karena kita nanti sebagai pendidik itu juga harus seperti itu ya teman-teman. Harus komunikasi yang terbuka, tidak boleh acuh tak acuh sama siswanya gitu. Karena kalau kita benar-benar bisa membangun komunikasi yang terbuka, anak itu akan merasa nyaman dengan sendirinya. Kadangkala kita tidak tanya pun mereka akan cerita sendiri gitu. Benar ya Kak Lulu? Terus ada hal lain lagi yang nggak semua anak itu bisa kayak gini gitu. Jadi mereka itu udah dibiasain dididik gitulah kan, dari kecil. Kalau butuh apa-apa, kak tolong gitu, benar-benar nerapin kata tolong, maaf sama terima kasih gitu. Mungkin kalau kadang saya sendiri lupa bilang apa gitu, kak kok tadi nggak bilang, nggak minta tolong gitu. Jadi anaknya ngingetin gitu, benar-benar ya, oh ini tuh emang dari orang tuanya udah benar-benar ngajarin anaknya itu karakternya bagus banget gitu loh. Nah, jadi bisa diperhatikan lagi ya guys, bahwa dari kecil itu anak harus benar-benar diajarin pendidikan karakter yang sangat luar biasa. Contohnya, mulai dari kecil itu sudah diajarkan, misalnya kalau butuh bantuan itu minta tolong, kalau dikasih hadiah itu terima kasih, kalau mau lewat itu bilang permisi. Seperti itu intinya. Pokoknya itu penting ya guys, jangan sampai jangan sampai disepelekan, terus beranggapan bahwa nanti juga bisa sendiri. Itu mustahil akan bisa ya guys. Oke, emang harus dibiasain. Oke, nah dari semua penjelasan sama contoh Kak Lulu dan cerita-cerita Kak Lulu tadi, apakah ada tips tersendiri untuk bisa langsung diterapkan dengan mudah untuk mengajarkan pendidikan karakter untuk anak-anak itu bagaimana gitu? Suatu tips ya. Tips kalau dari saya itu yang pertama, kita harus bisa berkomunikasi yang baik juga kan. Terus yang kedua itu kita bisa buat anak itu nyaman sama kita. Lalu yang ketiga itu namanya anak ya, itu tuh suka dipuji gitu loh. Iya. Oke. Jadi harus sering-sering diapresiasi gitu ya, biar anak jadi lebih semangat ya. Oke, jadi kalau dia cerita habis ngelakuin hal yang baik-baik atau apa gitu, oh wah hebat ya kamu, kayak harus aku puji gitu. Jadi anaknya tuh bener-bener nyaman gitu. Terus yang terakhir itu aku suka ngajak diskusi sama anaknya.
kalau misal gak nyaman sama aku atau apa gitu, kayak kamu nggak nyaman kamu ya? harus negur gitu. Mm-mm. Kak, aku nggak suka kalau gini, Kak, aku nggak Bener. suka kalau gini. Berarti harus benar-benar terbuka Iya, gitu ya. bener, terbuka Bener gitu. banget. Oke. Nah itu tadi ya tips dari Kak Lulu. Nah oke, dari penjelasan Kak Lulu tadi mengenai pendidikan karakter itu sangat luar biasa ya guys. Ternyata dari pertanyaan konsep dasar pendidikan karakter itu apa, terus mengapa sih kok pendidikan karakter itu penting diajarkan ketika anak Usia mulai dini. usia dini, terus ada dampak positifnya juga, ada peran guru sama orang tua juga, terus contoh kegiatan sehari-hari dan pengalaman tersendiri dari Kak Lulu yang sangat luar biasa tadi, dan juga tips. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk mengajarkan nilai-nilai luhur, seperti kayak intinya itu kayak sifat-sifat yang harus Positif juga. yang sifat-sifat positif yang benar-benar harus diajarkan, kayak seperti sopan santun. Nah, terus kenapa sih kok penting diajarkan dari anak usia dini? Karena anak usia dini itu adalah berada pada masa golden age. Jadi kayak proses perkembangannya itu sangat pesat, terus banyak ingin tahunya, nah banyak belajarnya itu dari anak usia dini. Lalu juga ada dampak-dampak positifnya tadi ya. Nah, terus ada peran orang tua dan guru juga. Nah, itu tadi podcast kita hari ini guys. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang apa sih pendidikan karakter itu, mengapa sih penting pendidikan karakter itu diajarkan dari situ. Oke, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Lulu. Oke, sama-sama. Nah, sudah selesai guys. Jadi jangan lupa ditonton sampai akhir. Nantikan podcast kita selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.